Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Aditya Arif Pratama Putra, kelas 11-12 Multimedia 2 SMK Negeri 1 Karanganyar, ingin membuat tutorial Charfly. Tutorial ini untuk memenuhi tugas teknik animasi 3 dimensi. Yang pertama kita buka dulu Autodesk 3ds Max-nya. Lalu langsung saja kita masuk ke modeling. Di sini sudah saya siapkan kurva, ya, kurva atau line dan juga elips. Lalu kita akan memodel elipsnya. Kita pilih modify, kita pilih modifier list bevel profile. Ini bevel profile. Klik tombol pick profile, lalu klik di kurva. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Hasil seperti panel dengan hasil seperti ini, hasil panel tadi, pick profile tadi, ini akan membuat elipsnya tadi menjadi berbingkai. Jadi elipsnya itu yang kuning ini, bingkainya itu yang hitam ini. Jadi ada bingkainya. Nah, setelah selesai seperti ini, kita akan masukkan material panel elips. Ya, kita pilih ke material editor, klik saja M untuk shortcut-nya. Slot yang pertama, aktifkan slot 1 dulu ya, lalu drag ke panel elips. Nah, sini agar tampil ukiran, nah, kita pilih diffuse-nya kita ganti. Nah, di sini di diffuse color, node-nya kita ganti bitmap. Ya, lalu pilih material yang sudah tersedia. Saya simpan di sini. Nah, ini carved marble. Nah, seperti itu. Mirrornya kita pilih ya. Lalu tilingnya ini kita ganti 4 yang atas. Yang bawah kita ganti 2. Seperti ini. Kita drag lagi sini. Kita aktifkan. Nah, ini sudah tampak ya, ada garis-garisnya di sini. Nah, ini seperti besi, ya, seperti batu maksudnya, seperti ukiran batu. Seperti ini. Ini nanti kalau di render bisa lebih kelihatan lagi. Nah, setelah ini kita membuat teks ya. Kita membuat teks.
di sini ya, di teks. Nah, kita tulis nama saya saja, Adit misal. Kita klik di sini ya. Nah, seperti ini. Kita perbesar, kita berdirikan ya, 90 derajat. Ya, segini. Kita perbesar. Nah, seperti ini. Ini sudah ada tulisannya, sudah ada teksnya. Jadi di spline tadi autogrid-nya belum kita aktifkan ya. Belum kita aktifkan. Lupa ya. Ya, ini autogrid-nya harus diaktifkan dulu agar teks bisa tepat berada di panel elips. Lalu klik di permukaan elips. Jadi kliknya itu di permukaan elips. Yang teks awal tadi kita hapus dulu. Kita pilih teks autogrid, kita klik di elipsnya. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu kita bisa perbesar agar lebih kelihatan. Kita geser. Nah, ini bisa di dalam sini. Lalu kita pilih teksnya, kita ke modify, kita pilih bevel. Nah, ini untuk memberi efek bingkai pada teksnya. Nah, setelah itu keep line-nya kita aktifkan. Nah, ini di intersection. Nah, ini kita aktifkan. Lalu startnya di bevel. Nah, ini kita ganti 2. Kita ganti 2. Height outline-nya kita ganti 5 dan 2. Ini 5. Outline-nya 2. Nah, seperti ini. Di level 2 juga kita centang. Nah, height-nya kita ganti 5. Outline-nya 2. Sama. Nah, seperti ini. Nah, mungkin sangat tebal ya ini. Ini sangat tebal. Nah, setelah selesai, kita perkecil. Mungkin ininya kurang besar. Nah, tulisannya kita perbesar saja. Nah, seperti ini. Biar terlihat. Lalu kita memberi material panel pada elips ya. Di slot kedua nanti kita slot KM. Nah, di sini kita pilih. Lalu kita drag ke panel elips. Nah, di sini. Nah, lalu kita pilih parameter reflection. Kita cari reflection. Nah, ini ya, reflection. Nonnya kita ganti ray trace ya, di bawah planet. Nah, ray trace. Nah, seperti ini. Kita go to parent.
kita pilih extended parameter, kita atur reflection dimming-nya. Ya, kita atur reflection dimming-nya, kita klik kita contreng apply-nya dulu, dim levelnya 0,5 dan reflection levelnya itu 5. Nah, seperti ini. Lalu kita drag lagi ke sini, kita tampilkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan lebih berwarna ya. Di sini lebih terang gitu. Tapi ini belum ditambah light, belum ditambah omni, light omni. Jadi terangnya masih belum begitu bagus. Nah, setelah selesai seperti ini, kita menganimasikan teks hurufnya ya. Kita menganimasikan huruf-hurufnya, teksnya ini. Nah, ini kita convert editable mesh ya, kita convert ke editable mesh teksnya. Nah, convert to sini ya. Convert to editable mesh. Nah, selesai seperti ini. Kini teksnya ini sudah bisa diedit lagi. Nah, tapi menjadi bentuk yang bebas. Lalu aktifkan elemen. Nah, elemen di sini. Lalu pilih elemen misalnya huruf A misalnya. Nah, seperti ini. Kita detach. Nah, detach di sini. Nah, diedit geometri. Nah, detach. Nah, isi. Nah, detach as-nya ini kita isi hurufnya. Huruf apa tadi? Misalnya A. Nah, itu tadi A. Nah, tak oke. Nah, seperti ini. Lalu kita ulang lagi di D, kita detach, kita pilih D. Nah, oke. Kita pilih I. I itu sama titiknya ya, sama titiknya. Oh, enggak bisa ya. Satu-satu, harus satu-satu. Detach I. Oke. T, detach T. Oke. Kita matikan elemennya. Ini masih sendiri ya. Masih sendiri-sendiri. Nah, ini pivotnya sama pusatnya, walaupun di sini kita pilih I, T, tapi pusatnya tetap di sini. Nah, ini akan menyulitkan saat menganimasikan. Jadi sulit nanti kalau per huruf. Nah, kita pilih hierarki ya. Ke pivot, klik tombol effect pivot only ya, paling atas di sini. Lalu klik tombol center to object. Jadi, nah seperti ini. Kita klik ya. Udah. Ini terlihat 4 pivot. Jadi ada 4 pivot nantinya. Oh, belum bisa.
dimatikan dulu. Nah, dimatikan efek pivot only, center to object, kita matikan efeknya lagi. Nah, seperti ini. Nah, kita coba, kita klik I. Oh, ini per huruf ya, harus per huruf. I sendiri, T, D sendiri, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini di A, center object. Nah, seperti ini. Ini sudah punya pivot sendiri-sendiri. Nah, kita tekan U ya, menjadi user. Atau enggak kita cari aja. Nah, view-nya kita ganti. Nah, atau enggak ortografik juga bisa. Ortografik. Nah, seperti ini. Lalu kita akan menyeleksi 4 huruf tersebut, 4 huruf tadi. Nah, kita seleksi. Nah, seperti ini. Lalu kita geser time-nya ke 50. Di sini. Nah, nanti rencananya di frame 50 ini nama edit ya atau teks edit ini bisa berada di ellipse-nya ini. Nah, lalu kita klik tombol Shift key sini. Nah, nanti ada keyframe di frame 50. Lalu kita kembalikan ke frame 0. Frame awal di sini nanti jauh ya. Berada jauh dari panel. Dengan rotasi sembarang. Nah, kita gunakan select rotate di sini ya. Misalnya kita taruh di sini. Nah, kan. Nah, ininya kita geser agak ke sana. Ininya agak majuan dikit atau enggak agak munduran dikit. Nah, yang A-nya ini agak miring. Nah, di sini seperti ini. Nah, kita seleksi lagi di sini, ya kan? Kita set lagi ya, set case lagi. Ada keyframe lagi di frame 0. Nah, setelah itu nanti akan tertata rapi di sana di frame 50 ini. Nah, kita akan mencoba lagi untuk D-nya. Nah, kita puter aja, puter sembarang aja, nggak apa sembarang.
kan I-nya kita juga kita puter ke sana, titiknya kita titik yang I-nya ini juga kita puter. Nah, seperti ini. Di sini kita oke. Nah, di awal ini kan posisinya seperti ini ya. Setelah itu kita akan menganimasikan menggunakan kurva editor. Nah, kita coba dulu. Kita klik. Nah, seperti ini misalnya. Nah, seperti itu. Simple aja ya. Nah, itu sudah miring A-nya. Nah, seperti itu. Setnya kita matikan. Lalu kita masih kita aktifkan ya. Lalu kita klik menu grab editor. Di mana grab editor? Nah, di sini. Nah, grab editor kita pilih track view. Nah, yang kurva editor. Nah, di sini yang paling atas. Nah, seperti ini. Kita pilih objek D misalnya. Nah, kita pilih A. Nah, di sini A. Di X rotation. Yang rotation. Nah, di sini atur kurva awalnya. Awalnya misalnya di 160 misalnya. Nah, semisal di 160. Nah, atau enggak ya di berapa? Nah, di sini misalnya di 160. Tuh kan. Nah, yang bawah kurva terakhirnya itu di nilai 90 misal. Di sini di titik awal tadi. Nilainya kita atur ya. Kita sesuaikan yang ada di buku. Nah, segini. Segini. Lalu kita pilih yang di Y rotation. Kita pilih nilainya itu di 0 yang atas. Yang atas itu di 0, yang bawah di minus 11. Ya, kira-kira di sini. Minus 11.002. Nah, lalu kita pilih di Z rotation-nya. Z rotation ini kita pilih ke bawah ya, ke minus 177. Yang ini minus 177. 177. Nah, seperti ini. Nah, setelah selesai, kita close. Kita pilih yang D, sama, kita edit lagi di grab editor. Nah, kita pilih X rotation. Nah, sembarang aja nggak apa-apa, sembarang gitu. Misalnya kita mau buat ini di sini, Y-nya kita pilih ke bawah, tarik ke bawah. Nah, yang penting nanti terakhirnya bisa kembali lagi. Nah, seperti ini. I-nya juga sama. Grab editor. Kita pilih X-nya.
rotasinya tadi titiknya ya, titik di atasnya. Nah, seperti ini. Udah, terserah aja apa. Nah, ini biar rotasinya itu lebih bervariasi. Nah, lebih beda, biar gampang juga biar kita waktu merotasinya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita menuju ke ghosting atau jejak animasi. Nah, kita misalnya mau pilih huruf A. Nah, kita animasikan yang telah dianimasikan ya. Kita pilih menu view. Nah, kita show. Kita cari show ghosting. Nah, show ghosting atau jejak animasi. Menampilkan jejak animasi. Nah, jika kita pilih ke customize, kita pilih preference. Nah, di sini preference, viewport. Nah, nilai ghostingnya kita atur. Ini ya, ghosting frame ya. Misalnya ghosting frame-nya kita ganti 30 atau 25 atau 20 lah. Nah, seperti ini. Lalu kita klik juga yang untuk D-nya. D-nya sama ya. Kita view, show ghosting, kita customize preference. Nah, udah 20. Nah, semua udah sama. Nah, lalu kita mengatur dropsheet. Nah, kita grab editor, track view yang dropsheet. Nah, tadi kan kurva. Nah, setelah itu ubah tampilan keyframe-nya menjadi bar. Seperti apa ya? Nah, ini kita pilih ke sini ya, sini. Seperti ini. Kita grab editor lagi, kita klik hurufnya dulu, objeknya dropsheet, ini huruf D. Nah, seperti ini, huruf I sama dropsheet. Kita coba ya, saya seperti ini. Nah, lalu kita coba play animation ya. Nah, ini kan sudah dari hancur-hancuran rotasinya menjadi lebih tertata. Nah, seperti ini. Lalu kita menuju ke efek video pause atau efek highlight dengan video pause. Nah, dalam render, nah itu tidak akan menghasilkan efek video.
Agar animasi atau video lebih berkesan, bisa ditambah efek seperti efek video pause ya kalau di 3D Max. Namun efeknya itu sederhana nanti di sini. Kita pilih, kita matikan ya settingnya. Nah, kita akan membuat video pause-nya ya. Kita pilih objek teksnya, lalu kita klik kanan. Nah, kita nanti akan pilih objek properties. Nah, di sini nanti ada objek properties. Nah, kita klik objek propertiesnya, lalu kita atur objek channelnya. Nah, di sini objek ID-nya itu 0. Nah, 0. Nah, atau enggak ini kita ganti 1 ya, objek channelnya, objek ID-nya. Jadi nanti video post itu akan aktif pada objek selain ID 0. Di ID-nya ini nanti 1. Kita klik OK. Kita pilih menu rendering. Kita menuju ke video post. Nah, ini video post. Klik tool add scene event. Nah, ini. Lalu ini kita pilih perspektif atau ortografik ya di sini. Ortografik. Kita OK. Lalu dipilih add image filter event. Nah, pilih lens effect highlight. Nah, oke. Lalu kita klik OK. Lalu double klik di sini. Double klik. Kita klik tombol setup. Nah, kita setup. Gini. Nah, ini sudah ada di sini. Nah, objek ID-nya 1 misalnya. Tombol previewnya kita aktifkan, update dan VP Huawei. Nah, di sini. Nah, ini sudah terlihat kinclong. Ya, teksnya sudah terlihat kinclong. Atur parameter klaimnya. Klaim. Jadi klaimnya diatur. Klaim di ini ada unclaim ya. Kita coba bereksperimen. Misalnya kita atur. Kita naikkan. Nah, ini klaimnya ini kita naikkan. Nah, lebih berkilau atau tidak begitu berkilau. Nah, di sini klaim itu di geometri ya. Nah, ini tidak begitu berkilau. Setelah itu
jika ingin merender secara lengkap, ya kita pilih execute sequence. Nah, ini execute sequence. Lalu kita pilih single, ininya 50. Nah, 50. Nah, ini sudah tidak usah diatur. Nah, ini sudah ada tombol render. Tinggal kita klik. Nah, ini sudah ini ketika di frame 50. Nah, ketika di frame 50. Kita pilih lagi misalnya. Kita range ya, pilih range misalnya 0 sampai 50. Kita coba kita render. Nah, ini akan bergerak terus. Nah, akan bergerak terus di sini. Nanti sampai frame 50. Nah, ini kita tunggu dulu sampai frame 50. Setelah itu kita akan mencoba render animasi video postnya. Karena ini tadi adalah render still image ya. Makanya kita mengaktifkannya tadi di awal adalah single. Jadi frame terakhir kita adalah 50. Nah, ini kan kita coba di range mulai dari frame 0 sampai frame 50. Nanti jadinya seperti ini. Nah, setelah selesai, nah kita coba merender animasinya. Kita buat event baru di add image output system. Nah, output ya, bukan input, output. Nah, di sini di kotak dialognya, nah, kita pilih file, lalu beri nama di sini ya. Kita pilih format AV. Nah, kita buat folder baru. Nah, misalnya kita kasih nama nih. Nah, di Charfly. Kita save. Nah, kompresornya kita pilih uncompress ya, uncompress. Nanti hasilnya bagus ya, karena tidak ada kompresi ya. Setelah itu klik tombol OK. Nah, kita OK lagi. Nah, kita execute. Nah, kita mengaktifkannya itu tombol range ya, range 0 sampai 50 tadi. Nah, ini rendernya akan lebih lama. Jadi kita tunggu saja ya. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya akan seperti di frame 50 tadi. Mulai dari frame 0 sampai frame 50 dengan teks yang sudah kinclong seperti ini. Nah, di belakangnya sudah ada ukiran batunya. Nah, ini adalah hasil akhirnya seperti ini. Nah, cukup sekian tutorial dari saya. Tutorial mengenai Charfly untuk memenuhi tugas teknik animasi 3 dimensi. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.